Tiket analisis 15 Juni 2022 kita awali dengan semua hal terkait dengan fundamental yang harus kita ketahui untuk nanti malam. Dan fokus utamanya adalah Fed meeting, di mana kita akan membahas terkait dengan skenario pergerakan pasar. Jadi untuk malam hari, fokus saja langsung ke FOMC tanpa jeda dengan retail sales. Mengulang kembali agenda yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Fed, kita sudah berada di dalam quantitative tightening atau balance sheet reduction sejak 1 Juni. Kemudian malam ini, kita akan dengarkan apakah FOMC akan memberikan kejutan apa tidak, apakah sesuai dengan ekspektasi 50 basis point atau justru lebih tinggi. Pertimbangan semua bank sentral termasuk adalah Federal Reserve, peringatan yang disebutkan oleh World Bank, di mana saat mereka melakukan pemangkasan GDP global atau proyeksi GDP global, juga mengingatkan adanya kemungkinan potensi krisis yang tidak bisa dicegah ataupun dihindari oleh beberapa negara. Nah, kemudian terkait dengan ekonomi tahun 1980-an, beberapa negara menghadapi tingkat utang yang cukup tinggi. Lalu jelang keputusan FOMC 16 Juni, ekspektasi market kini berada di 75 basis point kenaikan, dengan angka menunjukkan 96% kemungkinannya akan menaikkan 75 basis point. Hal ini tentunya akibat data inflasi di hari Jumat yang lalu, dan semula ekspektasi yang berada di 50 basis point untuk Juni dan Juli, kemudian dilanjutkan 25 basis point di bulan September. Kondisi terkini justru meningkat menjadi 75 basis point Juni dan Juli, dan 50 basis point bulan September dan juga Oktober. Of course, yang harus diamati pula atau dicermati pula adalah proyeksi ekonomi dan dot plot, dan juga termasuk Powell speech. Ekspektasi proyeksi CPI naik dan juga GDP diturunkan tentunya sangat wajar karena inflasi yang tinggi akan menyebabkan perlambatan kepada ekonomi. Kemudian ekspektasi dot plotnya diharapkan di tahun 2022 yang semula 1,9% target menjadi 2,6%, sementara 2023 dari 2,8% diharapkan ditingkatkan menjadi 3,5%. Ini berarti kondisi kenaikan suku bunga akan berlanjut sampai 2023. Nah, fokus juga akan tertuju pada pernyataan Powell. Of course, semua pembalikan ataupun bahkan respon yang lebih ketat itu akan dituju atau setelah terjadinya pernyataan dari Powell. Nah, kemudian alarm resesi berbunyi. Kenaikan harga dan naiknya suku bunga berarti meningkatnya juga resiko resesi. Polling yang dilakukan sebelum ekspektasi 75 basis point menyeruak menunjukkan bahwa 70% dari ekonom termuka memperkirakan resesi akan terjadi di tahun 2023. Polling ini dilakukan oleh Financial Times, dan kita akan lihat apakah ini akan menjadi penjegal ataupun penghalang bagi Fed untuk melakukan kenaikan 75 basis point atau tidak. Di sisi lain, kita bicara tentang retail sales yang akan dirilis sebagai pemanasan sebelum FOMC di jam 19.30 dengan data retail sales tahunan. Diperkirakan turun 7,1% dari previousnya 8,2%, sementara untuk bulanan diperkirakan turun di 0,2% dari previous 0,9%. Ingat bahwa retail sales ini menunjukkan daya beli konsumen, sehingga jika data dirilis yang cukup soft atau lunak atau kita katakan lemah, maka akan menjadi peringatan yang serius untuk resiko ke depan. Artinya, akibat inflasi, daya beli sudah mengalami pengurangan. Dan ini akan menjadi PR utama bagi Fed. Oke, inilah skenario FOMC Juni yang sudah sempat kami share dan juga kami jelaskan di hari Senin yang lalu. Dan ini adalah update terbarunya. Ekspektasi pasar saat ini adalah 75, 75, 50, 50. Ini untuk bulan Juni dan Juli. Sementara ini adalah untuk bulan September dan Oktober. Kemudian, kalau memang ternyata kenaikan hanya sekitar 50 basis point sesuai ekspektasi, maka respon yang akan kita dapatkan adalah strong dollar, tapi waspada kemungkinan sudah diantisipasi, artinya market sudah bisa menerima dan mendiskon terkait kenaikan 50 basis point tersebut. No surprise berarti ya. Lalu kemudian peluang untuk vice versa atau respon kebalikan bisa terjadi saat pengumuman. Dan ini akan berimbas kepada kenaikan di pasar emas, kemudian rebound terbatas di pasar saham, dan of course USD Japanese Yen akan mengalami penurunan. Sementara kalau kenaikan di bawah 50 basis point, yang mana itu adalah tidak mungkin, maka responnya adalah dolar melemah. Kenapa tidak mungkin? Karena hal tersebut akan membuat kredibilitas Fed turun dan tidak dipercaya oleh market kembali, dan itu akan lebih chaos lagi untuk ekonomi Amerika. Efeknya, of course, indeks saham dan emas akan rally, sementara USD Yen akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau misalkan ternyata kenaikan di atas 50 basis point, maka kita akan mendapatkan very strong dollar, artinya kenaikan yang sangat kuat untuk US dollar dan naik bersama Treasury Yield AS. Efeknya bagaimana? Efeknya adalah indeks saham akan anjlok, sementara USD Japanese Yen akan rally, dan emas akan turun lebih dulu sampai support kedua, atau mungkin hanya support pertama, tergantung dari pergerakan yang sebelumnya terjadi. Nah, khusus emas,
Kami garis bawahi bahwasannya di skenario ini jika dinaikkan di atas 50 basis point, katakanlah 75 basis point, maka potensi pergerakan akan mirip dengan saat CPI dirilis di hari Jumat, di mana emas yang sempat turun akan berhasil berbalik rally setelah data dirilis. Dan ini kemungkinan akan terjadi setelah bottoming out, lalu kemudian dia meninggalkan indeks saham, dikarenakan kekhawatiran terkait dengan resesi akan menguntungkan di sisi gold sebagai safe haven dan bergerak naik bersamaan dengan US dollar. Nah, kaitannya dengan alternatif market saat pengumuman FOMC, apakah itu dinaikkan 50 ataupun dinaikkan 75 basis point? Maka kami merangkum seperti demikian. Jika kenaikan terjadi 75 basis point, Anda silakan lakukan buy USD Yen. Dan ini akan berpotensi untuk mengantarkan atau mendorong USD Yen sampai area 140 sampai 150. Tapi hati-hati juga karena memang akan ada intervensi dari BOJ. Namun keadaannya akan sedikit berbeda karena di sisi lain BOJ akan tetap dalam pelonggaran moneter sehingga itu akan menguntungkan untuk USD Yen tetap mengalami kenaikan. Nah, kemudian posisi yang kedua alternatifnya adalah sell pound sterling ataupun sell euro USD. Nah, sementara itu kalau memang ternyata kenaikan hanya 50 basis point, of course itu akan menjadi pelemahan untuk dolar sehingga Anda bisa melakukan sell USD Yen, tapi juga ingat bahwasanya di hari berikutnya akan terkait dengan keputusan dari BOJ yang tetap dalam pelonggaran moneter, sehingga kemungkinan potensi penurunan pun akan relatif terbatas. Meskipun bisa saja dibantu dengan intervensi yang mungkin tidak langsung tertuju kepada mata uangnya. Kemudian buy Euro USD lebih utama, dan ini menunjukkan bahwa Euro jauh lebih baik daripada Pound Sterling karena rencana kenaikan di bulan Juli. Tapi bagaimana dengan efek dari kenaikan atau rencana kenaikan BOE di hari berikutnya? Kami menduga kemungkinan potensi pound sterling hanya akan naik sesaat, lalu kemudian dia akan ditekan turun kembali di hari Kamis. Dikarenakan kebijakan dari BOE kecenderungannya tidak terlalu agresif dibandingkan euro. Walaupun dalam hal ini euro atau ECB belum sama sekali menunjukkan apakah mereka akan agresif atau tidak. Technical Outlook 15 Juni 2022. Kita akan lihat secara ringkas saja dari DXY di mana grafik daily menunjukkan candlestick yang ditutup dengan hanging man. Oke, apakah ini akan berfungsi dengan baik atau tidak? Ya, semua tergantung dari keputusan Fed nanti malam. Tapi kalau misalkan kita based on technical only, maka adanya hanging man disertai dengan resisten, sudah pastinya dia akan mengalami penurunan. Lalu kemudian kalau kita lihat juga secara singkat di grafik keempatnya, maka potensi tersebut didukung dengan pola yang bisa terjadi pola swing low ya. Nah, tinggal permasalahannya apakah akan terjadi kejutan apa tidak, itu yang sedang dinantikan. 50 basis point akan mendukung penurunan, tapi kalau kenaikan 75 basis point, dia akan terbang ataupun rebound kembali. Di sisi lain, untuk crude oil sendiri, setelah sebelumnya sempat spike sampai 123, ternyata dia gagal tembus. Dia hanya sempat kurang lebih menciptakan areal tertinggi. Memang dia sempat lebih ya. Kurang lebih yang di sini adalah 123,63. Tapi sayangnya dia tidak ditutup di atas, lalu kemudian dia mengalami tekanan balik. Dan penurunan pun tertahan di zona areal biru ini, yang juga bertepatan dengan Fibonacci retracement 50% dan of course trendline support. Nah, kali ini kalau kita perhatikan dari grafik daily chart yang ternyata ditutup dengan posisi candle seperti demikian, maka ini jauh lebih besar kemungkinannya untuk tembus dari support rising wedge. Sehingga kemungkinan potensinya kami tetap mempertahankan outlook sell. Di sisi lain juga kebijakan terkait dengan suku bunga 75 basis point akan jauh lebih menekan. Karena kekhawatiran resesi tentunya akan menekan pula tingkat permintaan minyak. Tapi secara keseluruhan supply yang terganggu tetap akan membuat dia kembali mengalami kenaikan. So, tren utama untuk major trend atau tren besarnya adalah Anda bisa lakukan buy, tapi saya lebih prefer lakukan buy setelah dia tembus di bawah 115. Sampai untuk saat ini, kita memberikan rekomendasi untuk melakukan sell terlebih dulu dengan asumsi bahwasannya kemungkinan 120.30 ataupun 120.50 itu adalah di area 23.6%. Cukup bagus untuk menahan pola kenaikan, kemudian dia akan menekan sampai 118.30. Of course, Anda masih boleh tahan posisi sell Anda kalau memang dia berhasil tembus level 50% 117.10. Dan stop loss kita gunakan saja di 121.20 in case ternyata terjadi spike. Apakah nantinya masih boleh melakukan sell kalau memang ternyata 123.14 ini tidak ditembus? Boleh saja, tapi kalau misalkan ingin menggunakannya, maka stop loss sebaiknya ditempatkan di atas 123. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pound sterling yang ternyata terjun bebas sampai areal yang kita inginkan kemarin,
mencapai area di bawah 1.200. Oke, kita lihat dari posisi daily chart yang ternyata sangat cantik, 3 candle terakhir berbentuk bearish. Kita sama sekali belum lihat adanya potensi pembalikan, sehingga kemungkinan kita belum bisa melakukan skenario buy on reversal effect menjelang rilis statement dari BOE besok, dan kita akan fokus lebih dulu dengan FOMC nanti malam. Of course, dengan 75 basis point itu akan menekan pound sterling lebih dalam. Kita akan lihat kalau saya perkecil maka akan muncul area low yang berada kurang lebih di area 1.1950 yang sudah tercapai kemarin. Maka area selanjutnya itu akan kemungkinan mencapai area paling bottom ini, 1.14. Wow, sangat jauh. Tapi kalau misalkan diperhatikan kenaikan hanya 50 basis point, maka spike sesaat, lalu kemudian intinya mereka akan terjadi rebound terlebih dulu. Nah, saya berharap kenaikan untuk sementara ini akan tertahan di 1.2070 ataupun 1.2156. Ya, 23.6% ataupun 38.2% atau maksimum di 50%. Dengan catatan pula, pembalikan arah baru akan confirm kalau misalkan dia berhasil menembus 61.8% di 1.2294. Itulah sebabnya untuk pound sterling sendiri, kami lebih prefer untuk tetap lakukan sell 2060 1.2080 sesuai dengan area 38.2% ataupun 50% yang ada. Lalu kemudian target pertamanya adalah 1.2020 dan target kedua 1.1960. Tapi kalau misalkan ternyata tembus di bawah 1.1933, yes, Anda boleh hold posisi sell. Tapi mengingat dengan keputusan BOE besok, maka saya akan hindari untuk meng-hold sell-nya karena kemungkinan potensinya dia akan rebound, terutama kalau memang ternyata FOMC hanya menaikkan 50 basis point. Ya, stop loss saya gunakan saja di 1.2120 sehingga begitu ada perubahan arah, saya memiliki kesempatan untuk langsung switch menjadi area buy. Sementara untuk yang terakhir adalah terkait dengan gold yang ternyata melorot sampai level 1804. Oke, Fibonacci retracement untuk grafik K1 sudah saya perbarui. Saya tarik ke level yang paling rendahnya 1804.90, sementara tertinggi saya tetapkan di 1877. Ya, secara grafik K1 memang spike ataupun kenaikan saya harapkan memang akan terjadi. Maksimumnya adalah 38.2% atau mungkin 50%. Nah, bagaimana dengan outlook dari H4-nya sendiri? Ya, perhatikan areal yang lagi-lagi diuji lah areal support psikologis kita 1806, 1810 dan terbukti masih cukup kuat. Lalu kemudian dia membentuk pola rebound dan kita harapkan pola rebound itu akan mencapai zona high kemarin kurang lebih di kisaran 1832 atau 31. Sehingga kalau misalkan diperhatikan lagi, potensi ini masih tetap memberikan harapan terkait dengan pola kenaikan. Walaupun dengan catatan pula, secara big trend-nya dia harus mampu menjangkau atau bahkan melewati zona 1842 sampai 1857. Nah, apakah itu bisa tercapai apa tidak? Kita lihat dari sisi daily-nya sendiri. Walaupun sudah tembus di bawah support, lalu kemudian dia tetap berada di bawah, namun kita memiliki dua areal atau bahkan tiga areal. Ya, area pertama adalah 1786 yang kemungkinan akan diuji saat pengumuman Fed nanti malam. Dan kita berharap kalau memang ternyata Fed hanya menaikkan 50 basis point, maka kemungkinan areal ini akan menjadi bottom terakhir, kemudian dia rebound sebagai double bottom, kemudian kita harapkan secara berjenjang mengalami kenaikan. Tapi kalau misalkan ternyata kenaikan 75 basis point, maka kita berharap support kedua 1760 atau bahkan 1720-an. Saya perkirakan mungkin penurunan akan berada di kisarannya, mengingat kalau misalkan kita hitung dengan pola penurunan $50 ataupun 50 poin, maka kemungkinan kita hitung saja dari 1804 yang berarti akan berada di kisaran 1760 ataupun 1740-an. So, kalau memang ternyata skenario-nya adalah menaikkan 75 basis point, saya akan menanti zona buy kami di area 1740 ataupun 1760-an. Tapi kalau misalkan kenaikan hanya 50 basis point, saya rasa 1786 sampai 1798 itu sudah cukup untuk menjadi area buy. Tapi untuk sementara Anda sebetulnya boleh melakukan buy seperti yang terjadi tadi pagi. Tapi untuk kali ini, respon untuk kenaikan kita harapkan tertahan di area 1828 ataupun 31, sehingga untuk skenario yang pertama kita tetap lakukan sell terlebih dulu dengan asumsi bahwasanya begitu spike sampai area A, ini langsung kemudian rejection menjadi skema C, dan expected demand area akan berada di kisaran 1782 ataupun bahkan 1798. Dan ini skenario yang kalau misalkan ternyata dia hanya menaikkan sekitar 50 basis point saja. Nah, tentunya pagi tadi kalau memang ternyata dilakukan buy atau kenapa dia harus naik, maka Anda bisa lihat di sini ada
divergence atau bullish divergence. Sehingga kemungkinan potensi tersebut, kalau misalkan Anda perhatikan 50 basis poinnya sudah diantisipasi, maka area dip kemungkinan support psikologis 2 yang paling maksimal, atau Anda boleh di 1798 atau 1800. Tapi kalau suku bunga naik lebih dari 50 basis poin, respon langsung turun. Dan ini artinya sesuai dengan apa yang terjadi waktu rilis CPI. Maka kemungkinan Anda bisa perhatikan grafik yang ada di posisi daily chart yang tadi. Nah, untuk sementara kita skenario-nya adalah 1830, 1832 untuk lakukan sell dengan target maksimum 1817, lalu kemudian stop loss 1838. Kalau dia sudah tembus 61,8%, Anda boleh switch langsung lakukan buy. Tapi di malam hari, setelah retail sales, harap langsung fokus dengan FOMC sesuai dengan skenario yang kita sudah share tadi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.